pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang kajian sastra. Seperti itu, masih semangat ya teman-teman ya? Oke, silakan kalian melihat materi yang sudah saya bagikan minggu kemarin terkait teori sastra. Baik, kita mulai pelajaran pada siang hari ini. Untuk teori sastra terdapat 3 subbagian, yaitu tentang istilah dalam sastra, hakikat dan fungsi karya sastra, kemudian jarak estetik. Yang pertama kita melihat pada bagian pengertian istilah-istilah dalam sastra, di mana istilah penting yang berkaitan dengan sastra itu ada 3 macam. Ada seni sastra, ilmu sastra, dan juga pengetahuan sastra. Di mana karya sastra merupakan sifat kreatif, yakni karya sastra merupakan hasil ciptaan manusia yang berupa karya bahasa yang bersifat estetik dalam artian seni. Hasilnya berupa karya sastra, misalnya itu ada novel, ada puisi, ada cerita pendek, drama, dan juga lainnya. Lalu untuk ilmu sastra, ciri-cirinya itu memiliki sifat keilmuan, yakni ada objek, teori, dan juga metode. Artinya, sastra dapat menjadi objek atau subjek suatu penelitian. Kemudian pada seni sastra dan ilmu sastra terdapat istilah lain tadi yang sudah disebutkan, yaitu pengetahuan sastra. Pengetahuan sastra sendiri itu bersifat informatif, artinya informasi yang terkait dengan teks-teks karya sastra yang berupa keterangan penjelasan, fakta-fakta, data-data tentang suatu teks karya sastra dan hal lainnya yang berhubungan dengan sastra. Contoh dari kegiatan ketiga istilah tersebut terdapat ya di fotokopian yang sudah saya berikan. Yang pertama itu jika seseorang menciptakan suatu puisi, misalnya novel atau cerpen, atau mungkin hanya berbicara tentang karya-karya tersebut, itu berurusan dengan karya seni dari karya sastra tersebut. Yang kedua, jika seorang berpikir, berbicara, belajar tentang objek sastra, misalnya ada teori sastra, struktur karya sastra, metode atau pendekatan sastra, pemahaman, penilaian, penelitian, dan lainnya, berarti seorang itu sedang membahas tentang ilmu sastra. Yang ketiga, jika seorang sekedar tahu tentang suatu teks karya sastra, misalnya ada judul, isi, jumlah halaman, pengarang, penerbit, dan lainnya, seorang tersebut sedang membahas tentang pengetahuan sastra. Ya, sampai ini ada pertanyaan? Bisa dipahami semua ya teman-teman? Bisa, Bu. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, teori sastra, pengertiannya, yang merupakan dasar dari ilmu sastra yang berupa prinsip-prinsip umum sastra, di mana prinsip-prinsip umum tersebut itu terkait meliputi sejarah, kritik sastra, apresiasi sastra, perbandingan sastra, sosiologi sastra, dan lainnya. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu hakikat dan juga fungsi dari karya sastra. Yang pertama yaitu karya sastra sebagai dunia rekaan. Kalian semua tahu karya sastra merupakan karya yang imajinatif, di mana karya tersebut bisa berupa karya lisan ataupun karya tertulis. Karya sastra ialah karya yang bersifat fiktif atau rekaan. Hal ini karena karya sastra walaupun diambil dari bahan dunia nyata, tetapi tetap melewati pengolahan dari pengarang, imajinasi pengarang yang menjadikan cerita tersebut belum tentu sesuai dengan realitas dari dunia nyata. Hal itu yang menandakan kenapa karya sastra bersifat fiktif atau rekaan. Kemudian karya sastra tersebut sebenarnya sudah ditambah sesuatu hal, sesuatu yang mencirikan dari pengarang tersebut, di mana kebenaran dalam karya sastra yang sudah diciptakan oleh pengarang tersebut adalah kebenaran yang dianggap ideal oleh pengarang. Lalu berikutnya adalah menurut Luxemburg terdapat pendapat mengenai karya sastra sebagai dunia rekaan, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa karya sastra merupakan literatur is an expression of society, di mana karya sastra merupakan cerminan masyarakat
ada teori mimesis, yaitu teori tiruan. Yang kedua adalah pendapat yang menyatakan bahwa karya sastra menciptakan dunianya sendiri, di mana karya sastra membentuk dunia baru yang lepas dari kenyataan. Hal ini masuk dalam konteks teori, yaitu creation atau penciptaan. Bab berikutnya yaitu ada fungsi karya sastra. Secara garis besar, fungsi karya sastra menurut Horatio yaitu fungsi sastra sebagai dulce et utile, di mana artinya karya sastra itu memiliki fungsi menyenangkan dan juga berguna. Menyenangkan dalam hal ini karena cara pembeberan cerita yang disampaikan oleh pengarang. Dan juga kenapa berguna? Karena pengalaman jiwa yang dibeberkan dalam konkretasi cerita. Jadi sebuah karya memiliki sifat-sifat seperti hal yang di atas. Sesungguhnya semua karya sastra memiliki sifat yang menyenangkan dan juga berguna. Tetapi hal tersebut merupakan pendapat dari sebagian orang, di mana hal itu termasuk dalam penilaian subjektif, karena tergantung juga dari kepekaan seseorang dalam menilai karya sastra. Lalu menurut pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa teorinya, yaitu ketika yang merupakan kaidah seni, bahwa karya sastra juga berfungsi sebagai kataris, yaitu pensucian emosi yang membebaskan pembaca dan pengarang dari tekanan emosi batin dan juga perasaan. Bagaimana? Teman-teman bisa dipahami ya untuk materi ini? Bisa. Ya, Bu. Oke. Lanjut lagi, di mana fungsi dari karya sastra itu berkaitan erat dengan paham-paham seni. Seperti yang kalian baca, paham-paham seni tersebut itu terdapat dua, yaitu paham art for art atau seni untuk seni, dan paham yang seni yang terlibat, seperti itu. Jadi untuk paham Engelmann berkembang menjadi seni untuk rakyat. Hal ini diyakini oleh penganut paham ini bahwa seni harus mengutamakan kebergunaannya untuk masyarakat. Lalu untuk aliran paham art for art yang merupakan seni untuk seni memperhatikan seni murni dan tidak dicampurkan dengan tujuan-tujuan lainnya. Hal ini karena estetik, di mana nilai seni merupakan tujuan utama dari paham ini. Kemudian paham ini sebenarnya bertentangan satu sama lainnya, di mana paham tersebut meyakini jika seni untuk seni merupakan seni murni dan paham Engelmann merupakan seni untuk rakyat. Di Indonesia sendiri, paham art for art atau seni untuk seni diperkenalkan oleh Van Nieuwenhuis, yang dimana hal tersebut dikembangkan oleh seniman Indonesia menjadi paham humanisme, yang lebih dikenal dengan paham humanisme universal. Paham tersebut mementingkan hakikat manusia universal, di mana umum tanpa membedakan golongan dan juga bangsa. Lalu paham ini dapat diterima oleh manusia. Artinya, dikemukakan dalam karya seni adalah persoalan manusia dan hakikatnya. Sebab yang diinginkan manusia yaitu tentang kebahagiaan, terbebas dari derita dan juga lainnya. Dilanjut lagi untuk tanggal 17 Agustus 1950 berdiri golongan Lekra. Lekra yang merupakan lembaga kebudayaan rakyat, yang ini lembaga kebudayaan yang berfiliasi pada Partai Komunis. Berkembanglah paham seni untuk seni menjadi paham seni untuk rakyat melalui Lekra ini, di mana artinya seni harus ditujukan pada rakyat, sedangkan yang tidak ditujukan pada rakyat tidak berharga sama sekali. Di mana golongan Lekra menganggap paham humanisme universal sebagai seniman bourgeois, sehingga hasil seninya dianggap sebagai seni bourgeois. Pertentangan antara Lekra dan juga paham universal ini menimbulkan banyak reaksi dari sastrawan ataupun budayawan, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1963 di Jakarta
lahirlah Manifesto Kebudayaan atau yang bisa kita singkat menjadi Manikebu yang dipelopori oleh Wiranto Sukito dan Hadi Jasin. Namun pada tanggal 8 Mei 1964 Manifesto Kebudayaan ini dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena menandingi manifesto politik. Yang selanjutnya adalah jarak estetik. Jarak estetik merupakan jarak antara realitas dalam karya sastra dengan realitas kehidupan sehari-hari. Jarak estetik merupakan salah satu kriteria yang menentukan nilai mutu sebuah karya sastra yang dulu dipakai oleh para kritikus sastra. Hal ini merupakan salah satu kriteria di mana para kritikus ingin menilai suatu karya sastra bisa menggunakan jarak estetik. Namun, jarak estetik bukan menjadi patokan untuk para kritikus ataupun sastrawan dan budayawan menilai suatu karya sastra. Dasar dari jarak estetik ini di mana apabila ada karya sastra yang mempunyai jarak estetik dekat, maka karya sastra tersebut dinilai tidak berharga atau tidak bernilai. Namun sebaliknya, apabila jarak estetik dari karya sastra itu jauh, maka karya sastra tersebut dianggap bernilai. Realitas dalam karya sastra dianggap lebih daripada realitas dalam dunia nyata. Hal ini bisa diambil dari beberapa contoh novel dari pengarang-pengarang hebat kita, yaitu ada novel Kering dan juga Ziarah dari Iwan Simatupang. Yang selanjutnya ada novel Stasiun dan Keok dari Putu Wijaya, ada novel Olenka, Nyonya, dan itu pengarangnya ada Kalis, kemudian novel Raffles dari Budi Dharma, di mana novel-novel tersebut yang dianggap bernilai. Ya, untuk materi kita pada siang hari ini seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, saya rasa semuanya paham ya. Baik, sip. Kalau begitu saya akan berikan tugas, silahkan kalian mengerjakan sesuai dengan materi yang sudah saya jelaskan. Saya harap untuk pengerjaan jangan melihat materi yang sudah saya berikan. Saya berikan waktu kurang lebih 10 menit. Kira-kira dari teman-teman menyanggupi? Cukup ya? Cukup. Luar biasa. Baik, silakan untuk milih. Bisa dilanjutkan ke teman-teman yang lain. Terima kasih Mbak Lilin. Oh ya, silakan kalau Faris ingin ke belakang ya. Untuk teman-teman yang lain boleh langsung mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Waktunya 10 menit ya, cepat, dan jangan berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Masuk Bu. Silakan. Ini soalnya boleh langsung diisi ya, waktunya 10 menit.
saja yang sudah selesai langsung dikumpulkan? Boleh, langsung dikumpulkan saja. Terima kasih, Mili. Sama Bu. Yang lain bagaimana? Belum Bu, susah Bu. Berarti semalam belum mempelajari ya Iya Bu. untuk materi yang sudah saya berikan. Iya Bu. Masih ada 5 menit lagi. Silakan dikerjakan dengan baik ya. Sudah Bu. Oke. Terima kasih Indah sudah mengerjakan. Faris sudah mengerjakan ya, semuanya sudah mengumpulkan ya tugasnya, dan kurang dari 10 menit ya. Luar biasa, berarti kalian semua memahami materi yang sudah saya sampaikan. Baik, untuk perkuliahan pada siang hari ini kita akhiri sekarang ya. Jadi apa yang sudah saya sampaikan bisa kalian pelajari lebih lanjut lagi tentang teori sastra. Ya Bu. Saya akhiri ya perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum